Ini adalah step by step ya untuk proses akreditasi di PIBA. Pertama adalah kita ada namanya mendaftar dulu gitu ya, ada misi formulir dari PIBA dengan menyertakan kurikulum yang sudah OB dan sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, setelah pendaftaran ini, PIBA akan memberikan saran atau memberikan rekomendasi. Misalnya katakanlah 8 prodi yang diajukan, dia akan melihat apakah 8 prodi ini bisa menjadi 2 klaster saja atau menjadi 3 klaster, tergantung dari hasil telaah kurikulum yang telah disubmit yang kita kirim. Karena mereka berdasarkan dari situ, dari kurikulum yang kita submit. Nah, setelah ada pendaftaran dan sudah ada pembagian klaster dari yang disampaikan oleh PIBA, yang dikeluarkan oleh PIBA, kemudian kalau dari pihak kampus dan IUI kalau setuju dengan pembagian klaster yang disampaikan oleh PIBA, itu selanjutnya adalah ada kontrak. Kontrak ini ya di dalamnya juga sudah dijelaskan, misalnya kapan akan kita bayar termin pertama, kapan termin kedua. Biasanya kalau dibahas selalunya dibagi 50% ketika kita sudah tanda tangan kontrak dan 50% setelah submit all dokumen. Nah, setelah itu juga sudah didiskusikan ketika kita daftar adalah tentang time schedule. Kapan misalnya kita akan submit, kapan akan presentasi, kapan akan keluar hasil. Itu sudah disepakati di awal. Kemudian selanjutnya adalah setelah oke semua, pendaftaran oke, kontrak sudah ditandatangani, selanjutnya next step adalah kita akan submit all dokumen yang diperlukan oleh PIBA. Nah, ini antara jarak durasi waktu antara mendaftar atau tanda tangan kontrak dengan submit all dokumen ini tidak boleh lewat dari 12 bulan. Jadi kalau tadi misalnya kita sudah bayar 50%, tetapi kita ternyata tidak bisa submit dalam waktu 12 bulan, itu dianggap hangus. Jadi makanya itu memang harus dipertimbangkan bahwa kapan kita akan kira-kira, jadi memang sebelum kita daftar sebaiknya ada kesepakatan internal bahwa kita akan mendaftar ketika misalnya ini kira-kira penyelesaian dokumennya sudah 50%, supaya kita bisa lihat bahwa kira-kira kalau misalnya sekarang kita daftar di bulan 5 tahun 2023 akan selesai semua dokumennya di katakanlah di Oktober. Nanti 5 bulan waktu akan selesai. Atau bisa saja misalnya kita sudah kerjakan 80% baru kita register. Itu bisa juga seperti itu. Nah, setelah submit all dokumen ini, yang berikutnya adalah ada pembentukan tim asesor dari PIBA. Nah, itu sepertinya tim asesornya ini 5 plus 1 berarti 6 orang biasanya. Jadi ada 5 asesornya dan 1 project manajernya. Nah, tim asesor ini akan dikirim juga ke Bapak Ibu untuk dicek. Jadi jangan sampai, dan ada short profilnya juga. Jadi bisa, misalnya Bapak Ibu keberatan dengan yang bersangkutan kalau dianggap ada konflik of interest dari universitas Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ada pembentukan tim panel dan semuanya sudah oke disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian nanti sesuai jadwal ini akan ada visitasi. Nah, dulunya 2021 tiba kita lakukan visitasi online karena COVID. Nah, sejak sekarang ini sudah visitasinya itu offline, jadi datang ke sini. Nah, setelah visitasi dari tim asesornya ini, setelah melakukan visitasi kunjungan lapangan selama 3 hari biasanya, 2 hari biasanya, 3 malam berada di sini, 2 hari kunjungan lapangan, kemudian malam ketiga dan besok, 3 malam dan
Nah, setelah mereka visitasi ini, mereka akan membuat report awal. Nah, report awal ini sudah menunjukkan hasil menurut mereka gitu ya. Dan ini akan disambut juga ke Bapak Ibu untuk dilihat penilaian mereka bagaimana gitu ya. Dan bisa dikomentari, bisa keberatan gitu ya. Dan itu kita juga memberikan argumen kalau ada keberatan itu dari reportnya itu. Kemudian setelah itu ada pernyataan atau ada isi keberatan dari universitas yang bersangkutan. Nah, penentuan akhir itu ada namanya rapat komite. Ya, rapat komite itu baik itu 4 kali setahun. Maret, kemudian Juni, September, dan November. Itu yang di rapat komite ini menentukan hasil akhir dari penilaian ini. Jadi rapat komite ini dia dasarkan dari report awal dari tim asesor. Kemudian yang kedua adalah pernyataan atau ada surat keberatan dari universitas. Nah, setelah itu mereka menentukan hasil, baru publikasi. Jadi Bapak Ibu, share-nya itu dipublikasi di websitenya EKA. Jadi itu transparan. Ya. Nah, durasinya waktunya ini antara submit dokumen sampai keluar hasil itu 9 sampai 12 bulan. Nah, dari submit sampai visitasi lamanya biasanya durasinya itu 6 sampai 9 bulan.